Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathan Prilly Lesmana. Di sini bersama dengan teman saya Michael Dimas Sarono. Pada hari ini kami akan membahas mengenai laporan UTS dari mata kuliah pengembangan aplikasi web dan mobile. Langsung saja kita mulai dari identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di sini kebutuhan fungsionalnya bisa dilihat menyediakan pendaftaran menggunakan username, email, dan password, melakukan login untuk pengguna, melakukan logout untuk pengguna, sistem dapat menampilkan profil pengguna, mencatat proses belajar pengguna, menampilkan daftar modul belajar Python, membedakan modul yang telah diselesaikan pengguna dengan yang belum, membantu navigasi pengguna ke halaman lain melalui navigation bar, menampilkan konten masing-masing modul belajar Python, menampilkan sebuah kode editor untuk menuliskan kode Python, menjalankan kode Python yang ditulis, serta dapat menampilkan hasil kode Python yang telah dijalankan. Selain itu, ada juga kebutuhan non-fungsional dari sistem. Di sini ada response time, usability, security, reliability, dan maintainability. Oke, selanjutnya adalah system thinking ya. Jadi sistem thinking adalah sebuah pendekatan untuk memahami bagaimana suatu sistem bekerja secara keseluruhan untuk mencapai tujuan. Jadi yang pertama adalah identifikasi, yang pertama ada user, kemudian di front end ada beberapa halaman yaitu halaman autentikasi, halaman utama, halaman modul, halaman profil, komponen navigasi dan juga editor kode. Kemudian di back end ada tiga komponen yaitu komponen autentikasi, komponen penyimpanan progres dan juga database. Kemudian ada alur keterhubungan antar elemen. Yang pertama alur melakukan pendaftaran akun, kemudian alur melakukan login, kemudian alur melakukan logout, kemudian alur melihat daftar modul belajar, kemudian alur mempelajari modul, dan juga alur mempelajari kode menggunakan kode editor. Dan juga alur melihat profil dan progres. Kemudian penerapan UCD dan design thinking. Jadi ada empat tahapan ya. Understand the context of use, specify user requirements, design solutions, dan juga evaluate. Jadi kami menggunakan survei dan juga observasi kami untuk menerapkan UCD ini. Nah, dalam realisasi dari surveinya, ditemukan hasil bahwa eh, mayoritas responden tertarik dengan konsep pembelajaran bahasa pemrograman Python lewat virtual lab dengan tampilan yang menarik, materi ringkas, serta editor kode yang terintegrasi. Oke, oleh karena itu, kami pertama memulai JS Design dengan filosofi clean, modern, dan contextual learning yang bertujuan untuk mencapai lingkungan digital yang menarik, mudah dinavigasi, dan secara optimal dapat mendukung proses belajar Python secara interaktif. Nah, visualnya juga menggunakan palet warna yang berani dengan dominasi biru tua dan varian ungu yang warna biru. Nah, di sini kami membagi UI menjadi 5 halaman. Yang pertama ada halaman autentikasi di sini berfungsi sebagai gerbang utama dan titik interaksi pertama pengguna dengan sistem. Nah, di sini ada tampilan login, bisa dilihat ada tampilan login field kosong juga, lalu invalid credentials ketika ada yang salah, register page, register field yang kosong juga sama seperti login dan invalid register. Di sini akhirnya register yang berhasil. Selanjutnya halaman kedua ada halaman utama yang berfungsi sebagai dashboard bagi pengguna setelah login, yang berfungsi untuk menampilkan modul pembelajaran dan visualisasikan belajar proses belajar secara instan. Nah, di sini bisa lihat ada landing page, page pertama setelah login, kemudian ada landing page dengan progres pengguna, dan bisa lanjutkan ke halaman modul ketika kita mengklik salah satu dari tombol modul di sini. Nah, modul ini adalah inti dari pengalaman belajar yang dirancang dengan tata letak 2 kolom untuk menghasilkan pelajaran. Di sisi kiri ada materi dan di bagian sisi kanannya ada code editor, bisa lihat di sini. Nah, di sini ada kode editor yang interaktif, bisa lihat outputnya. Dan ada akses kuis modul di bagian bawah untuk eh, para pembelajar bisa menguji kemampuan mereka. Oke, selanjutnya adalah di halaman kuis ya. Oke. Di halaman kuis itu letaknya ada di bawah pada halaman modul. Jadi ketika kita mengklik halaman mulai kuis, maka muncul beberapa pertanyaan yang terkait dengan modul pembelajaran. Jadi sebagai contoh di situ bisa ada muncul beberapa pertanyaan dan ada pilihan jawabannya. Oke, next ada bisa memilih jawaban. Jadi misal ada jawaban salah atau benar, maka akan ditampilkan hasilnya. Oke, untuk next halaman profil. Jadi di profil pengguna itu letaknya ada di navigation bar. Di navigation bar itu ada logo profil yang bisa diklik dan kemudian akan redirect ke halaman profil. Di halaman profil bisa dilihat bahwa akan ditampilkan uh, username dan juga email dan juga capaian pembelajaran. Dan juga kita bisa melakukan pengubahan avatar. Nah, ini detail capaian modul dan juga ini adalah cara mengubah avatar. Dan juga ini ada halaman untuk lihat halaman untuk logout di navigation bar. Oke, nextnya use case diagram. Jadi use case-nya ada 6, yaitu melakukan pendaftaran akun yang merupakan extension dari use case login, kemudian logout, mempelajari modul, yang juga memiliki extension yaitu menjalankan kode menggunakan code editor. Kemudian ada use case juga melihat profil dan progress. Oke, untuk activity diagram bisa dilihat bahwa saling uh, dari tadi penerapan sistem thinking, beberapa komponennya saling berinteraksi ya dari halaman utama ataupun halaman autentikasi, kemudian ke backend, ke database pengguna, dan juga ke halaman utama.
Oke, untuk semua use case-nya hampir sama. Oke, mungkin boleh next aja sampai. Oke, selanjutnya adalah jadwal implementasi dan estimasi biaya. Jadi boleh ganti ke tab spreadsheet ya. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat ini adalah timeline pengerjaan proyek kami, yaitu mulai dari 15 Oktober atau mulai dari eh, tugas ini turun. Kemudian jadwal implementasinya sampai tanggal 2. Tanggal 2 itu adalah deadline untuk mengerjakan proyeknya. Dan ya bisa dilihat ada beberapa step by step, yaitu pertama perencanaan desain, kemudian pengembangan front end dan pengembangan back end, integrasi dan akhirnya deployment. Oke, next untuk biaya. Jadi asumsi penggunaan biaya karena semua platform yang digunakan seperti hosting dan juga domain dan juga database semuanya digunakan eh, biaya yang tidak berbiaya atau gratis, maka biaya material nol. Kemudian biaya waktu jam kerja ya sesuai dengan jam kerja dari masing-masing kami. Oke, selanjutnya ada proses implementasi dan teknologi yang digunakan. Pertama dari front end, kita menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Framework utamanya ada menggunakan React.js dengan build toolnya Vite karena memiliki kecepatan build yang tinggi. Stylenya CSS module dengan library-nya Pyodet dan CodeMirror. Kemudian di backend, pertama ada runtime environment menggunakan Node.js, framework utamanya Express dengan autentikasi pengguna menggunakan JWT. Dengan library pendukung seperti JSON Web Token dan Bracket ini untuk hashing password. Yang ketiga, database menggunakan MongoDB dan hosting dan deployment menggunakan Vercel dan Runway karena tadi biaya yang murah atau gratis. Nah, Oke, terakhir di sini ada selanjutnya. dokumentasi endpoint. Oke, selanjutnya adalah API Eh, autentikasi Oke. pengguna ya. Yang pertama adalah API untuk registrasi, yaitu menggunakan metode POST dengan endpointnya slash register ya. Jadi fungsi dari API ini adalah mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem database dengan username, email, dan password. Password dapat di password bakal di-hash sebelum disimpan. Dan bisa dilihat format body dan request dan outputnya. Oke, next. Next adalah endpoint login ya. Jadi API ini metodenya POST dan kemudian deskripsinya adalah untuk mengautentikasi pengguna yang sudah terdaftar menggunakan email dan password, terus memberikan JSON Web Token untuk melakukan sesi login pengguna. Bisa dilihat juga format request body email dan password, kemudian respon suksesnya akan memberikan output berupa JSON Web Token ya. Oke, next adalah mendapatkan profil dengan endpoint slash me. Itu metode get. Itu fungsinya untuk mengambil data profil pengguna yang sedang login berdasarkan JWT token yang diberikan. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah untuk mengelola avatar pengguna, metode post. Jadi endpointnya adalah slash API slash out slash me slash avatar slash upload. Jadi di sini adalah untuk mengunggah file gambar sebagai avatar pengguna. Oke, next adalah hapus reset avatar yang metode put endpoint dari API slash out slash me. Jadi deskripsi adalah untuk mengatur ulang avatar pengguna ke nilai default. Oke, Nah, selanjutnya ada API progres pembelajaran. Pertama, menandai modul selesai dengan endpoint atau complete modul dengan metodenya post di sini. Gunanya adalah untuk mengirimkan hasil kuis dari sebuah modul. Statusnya akan ditandai true jika kuis skornya mencapai 100%. Jika modul sudah dalam progres, akan diperbarui dengan format header dan request body seperti ini. Oke, selanjutnya menyimpan progress code. Jadi ketika kita menjalankan kode editor, maka progres dari kode kita akan tersave walaupun kita keluar dari mode. Nah, di sini metodenya adalah post dengan endpointnya slash API slash progress slash save code dengan deskripsi menyimpan kode Python yang terakhir ditulis pengguna pada kode editor untuk modul tertentu untuk memastikan persistensi kerjaan. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Sekarang kami lanjut ke bagian hasil dan evaluasi. Bagian hasilnya, Python Virtual Lab berhasil diimplementasikan sebagai platform pembelajaran Python yang interaktif, serta memenuhi sebuah kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang telah didefinisikan sebelumnya. Fungsi utamanya ada autentikasi pengguna, editor kode interaktif, navigasi dan tampilan, dan progres pembelajaran semuanya sudah berjalan dengan baik, di mana sistem berhasil menyediakan alur pendaftaran, kode editor berhasil terintegrasi, pengguna dapat berpindah halaman, serta sistem berhasil mencatat progres belajar setiap pengguna. Oke, yang terakhir adalah bagian evaluasi. Jadi masih terdapat beberapa fitur yang dirasa kami dapat kembangkan untuk lebih lanjut di Virtual Lab PyCourse yang kami kembangkan saat ini. Yang pertama adalah diversifikasi modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran kami masih sangat basic dan kemudian untuk kedepannya bisa dikembangkan untuk mendapat materi yang lebih advance seperti OOP ataupun data analytics ataupun machine learning di dalam Python. Ini ada fitur ujian dan project. Jadi selain materi dan kuis kecil, kita bisa memberikan kepada pengguna fitur ujian dan proyek ujian ini digunakan untuk
mengasah semua modul dari modul awal hingga akhir, dan proyek ini seperti sistem tubes ataupun tugas yang berupa proyek. Kemudian platform deployment dan database. Jadi kami menggunakan platform yang gratis seperti Versal dan Railway, dan database-nya juga tier 0 dari MongoDB, dan kedepannya kami bisa kembangkan dengan menggunakan eh, platform yang berbayar untuk meningkatkan kapasitas pengguna. Kemudian dari sisi antarmuka dan pengalaman pengguna, dan saat ini kami belum menerima feedback secara langsung, tapi kedepannya kami dapat menerima feedback dari pengguna dan akan memperbaiki tampilan dari website dan juga alur interaksi maupun fungsionalitasnya. Oke, sekian presentasi dari laporan UTS-PAWM kami. Eh, Akhir kata, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam.